seperti apa notasi algoritmik yang kita gunakan. Seperti bisa dilihat di tayangan, ini adalah standar notasi algoritmik yang akan kita gunakan. Mempunyai struktur yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian judul, bagian kamus, dan bagian algoritma. Apa yang kita bahas di flowchart itu sebenarnya adalah bagian dari algoritma ini. Sedangkan kemarin di flowgorithm sudah ada deklarasi, declare itu berarti bagian kamusnya. Dan untuk membedakan dengan rancangan program yang lain, maka ini perlu judul. Anda bisa baca komentar yang ada di struktur notasi algoritmik ini. Komentarnya itu ada di dalam tanda kurung kurawal ini ya. Mungkin kalau bahasa pemrograman tertentu justru ini menunjukkan awal dan akhir satu blok program ya. Tapi kalau di notasi algoritmik yang kita gunakan itu adalah komentar. Kemudian di notasi algoritmik ini juga berlaku indentasi seperti dalam bahasa Python. Oke, kita bahas satu persatu. Judul. Judul adalah bagian teks algoritma untuk mendefinisikan apa isi notasi yang akan dituliskan. Yang bisa berupa program, subprogram, prosedur, atau fungsi. Kemudian setelah judul, disarankan untuk menuliskan spesifikasi singkat dari notasi algoritmik tersebut. Jadi pokoknya bagian judul ini berfungsi mirip judul tulisan, karangan, cerita, makalah, dan sebagainya dalam bahasa sehari-hari. Jadi orang itu kalau membaca karangan itu ada judulnya, dia sudah punya bayangan apa yang mau diceritakan dalam karangan itu. Demikian juga dengan makalah, itu kan. Nah, pasti dalam notasi algoritmik pun judul juga berlaku seperti itu. Contoh judul seperti ini misalnya, kemarin sudah kita buatkan flowgoritmnya, kita akan buat program untuk menghitung kecepatan. Maka nama dari judul ini adalah hitung kecepatan. Karena ini bagian dari program, maka diawali dengan kata program. Ini perlu garis bawah, karena dia termasuk kata kunci. Terus ini diberi spesifikasi, menampilkan kecepatan rata-rata yang dihitung dari jarak dan waktu tempuh. Jadi spesifikasi ini merupakan keterangan dari judulnya. Mungkin juga bisa berupa batasan dari program itu. Jalan di dalam lingkungan seperti apa. Asumsi juga bisa. Contoh dari judul seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan bagian kamus. Kamus ini adalah tempat untuk mendefinisikan nama-nama yang akan dipakai dalam deskripsi algoritma. Ini bisa nama dari tipe data, kemudian nama konstanta, nama variabel, termasuk prosedur dan fungsi yang akan digunakan di dalam program itu. Jadi kalau program itu ada subprogramnya dalam bentuk prosedur atau fungsi, maka nama dari prosedur fungsi itu juga harus dicantumkan di dalam kamus. Ini ada contoh kamus, tapi belum sampai ke contoh prosedur atau fungsi. Ini ada konstanta. Kalau konstanta diawali dengan kata kunci konstan. Ini diberi garis bawah. Pi, nilainya kan 3,14 sekian gitu kan. Kita menirukan cara menyajikan tanda desimal di dalam program, maka pakai titik. Tipenya adalah real, desimal gitu kan. Kita pakai kata baku real gitu. Epsilon juga begitu. Contoh-contoh konstanta. Tapi kalau tidak konstan, hanya berupa variabel, ini contohnya di bawah. Seperti contoh yang ada di flowgorithm kemarin, kita mau menghitung kecepatan, itu membutuhkan variabel jarak dan waktu, maka dia bisa disajikan di kamus menjadi seperti ini, tipenya adalah real. Nama pengemudi, nama orang itu kan, ya tipenya string, banyak kelas, banyak itu tidak ada komanya, bukan desimal, maka tipenya integer, bilangan bulat. Ini yang kata-kata baku begini diberi garis bawah. Contoh kamus yang lain lagi ya, ini misalnya kita membuat tipe data sendiri. Ada tipe jam begitu, jam itu dalam 24 jam, maka hanya ada jam 1 sampai jam 24.
dalam program ini begitu ya. Jadi tidak ada jam 00, tidak ada, adanya 24. Terus dosen itu tipenya string. Kemudian indeks kelas itu didefinisikan sebagai karakter dari A sampai Z. Ini adalah tipe buatan sendiri. Jadi tidak harus menggunakan tipe dasar atau tipe yang ada di dalam bahasa pemrograman yang mau dipakai. Kita bisa membuat tipe data tersendiri. Bahkan bisa membuat tipe data yang campuran begitu. Misalnya tipe data tanggal, kalau mau dibutuhkan ini bisa pakai type gitu, tanggal. Tanggal itu kan ada angka, kemudian ada string, kemudian ada angka lagi. Hanya contoh saja 3 ini. Kemudian tipe ini bisa dipakai sebagai tipe dari nama variabel yang mau dipakai. Misalnya ini jam ya. Jamnya tipenya real. Jamnya masih pakai tipe dari sana gitu ya. Tapi mungkin kalau mau pakai jam yang J-nya besar, ini bisa digunakan untuk menunjukkan nilai dari pukul misalnya. Pukul berapa begitu ya. Pukul gitu. Kemudian dosen AS gitu. Ini tipenya menggunakan tipe yang sudah dibuat tadi, yaitu dosen. Ini ada AS-nya, jadi sudah beda ya. Kalau jam tadi bedanya ini huruf kecil sama huruf besar. Kemudian kelas A, kelas B, kelas C gitu ya. Jadi kelas ini isinya A, B, C, D, E sampai Z. Maka kita bisa menggunakan tipe data yang sudah didefinisikan baru saja, indeks kelas. Kemudian bagian algoritma, ini ya apa yang ada di flowchart gitu ya. Yaitu bagian notasi algoritmik yang berisi instruksi atau pemanggilan subprogram yang telah didefinisikan. Dapat berupa instruksi dasar seperti input, output, assignment, atau pernyataan pemberian, pernyataan bersyarat atau bercabang, pernyataan berulang, atau kombinasi dari pernyataan atau instruksi itu. Oke, contohnya ini ya. Contohnya ketika mau menghitung kecepatan. Kecepatan itu kan V. V dihitung dari jarak dibagi waktu. Jadi X per T. Supaya bisa dihitung, X sama T-nya harus ada nilainya. Oleh karena itu si X maupun si T harus dibaca nilainya lebih dulu dengan kata baku input. Jadi ini masukannya atau pernyataan masukan. Pernyataan input atau pernyataan masukan untuk membaca X dan T, jarak dan waktu. Setelah dihitung, ini dengan panah ke kiri ya, pernyataan pemberian. Jadi hasil perhitungan X dibagi dengan T dijadikan nilai punya V. Jadi seperti diberikan itu kan, menggunakan panah ke kiri. Sudah ketahuan nilainya, terus ditampilkan dengan pernyataan output. Output V. Oke, kalau mau ditulis lengkap, notasi algoritmik dari perhitungan kecepatan yang tadi sudah dibahas secara sepenggal-sepenggal dalam contoh-contoh bagian struktur algoritmik, lengkapnya seperti ini. Nah, inilah contoh notasi algoritmik yang menjadi kesepakatan kita, yang kita anut. Jadi nanti kalau Anda misalnya mengerjakan laporan KP, mengerjakan laporan tugas akhir, dan harus menyajikan algoritma dalam bentuk notasi, maka notasi yang dipakai adalah notasi yang model seperti ini. Ini ada contoh lain. Contoh lain ya, saya hanya mengcapture saja. Contoh lain yang membutuhkan operator atau perhitungan perkalian. Sama ya, digunakan bintang di sini. Anda pasti ingat dengan materi fundament informatika atau materi logika pemrograman. Itu semua masih bisa dipakai di sini. Ini adalah variabel-variabel yang dipakai, lebar, panjang, keliling, semuanya integer. Oke, selanjutnya dalam notasi algoritmik atau di dalam program sendiri itu ada bagian-bagian dari baris program yang disebut dengan nilai, yang disebut dengan ekspresi dan pernyataan. Ini ada bedanya. Kalau nilai itu ya sesuatu yang ada nilainya. Sering disebut dengan value ya. Ini istilah aslinya.
Ini adalah datanya gitu ya. Atau kalau dia dioperasikan dengan operator, bisa disebut dengan operan. Bukan operan bola ya, tapi operan pasangannya operator. Contohnya ini. K, ada nilainya kan? 2, jelas ada nilainya 2. Kemudian L, lebarnya. Dan P, panjang. Dalam pernyataan pemberian ini. Nilai-nilainya ya tadi K, 2, L, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa membuat ekspresi atau expression. Ini bagian dari kode program yang seperti apa? Ya kalau sudah berupa ekspresi, ini merupakan kombinasi dari satu atau beberapa nilai yang dikenai operator tertentu. Jadi dia tidak sendirian. Contohnya misalnya ini. 2 bintang P. Jadi ekspresi itu bisa ada nilainya. Tapi dia belum menjadi pernyataan. Dia baru ekspresi. Contoh yang lain misalnya ini. Bil dan 0. Ini kan 2 nilai. 2 nilai tapi dikenai operator pembanding, yaitu lebih dari. Bil lebih dari 0. Misalnya ini ditaruh di dalam syarat, dalam pernyataan berulang atau percabangan. Kemudian kalau pernyataan seperti apa? Ini pernyataan itu satu baris program yang sudah bisa dieksekusi. Atau satu kelompok baris program juga bisa ya. Contohnya adalah pernyataan sekuensial. Satu kelompok pernyataan yang berurutan. Itu pernyataan sekuensial. Satu baris pun juga sudah bisa. Ini sudah menjadi pernyataan pemberian. Pernyataan input untuk memasukkan sesuatu. Pernyataan output untuk mengeluarkan sesuatu. Ini juga contoh pernyataan. Pernyataan percabangan. Ada berapa cabang? Itu satu pernyataan tersendiri, walaupun banyak baris. Demikian juga dengan pernyataan berulang atau pernyataan perulangan. Nah, posisi notasi algoritmik di antara flowchart yang pernah kita kenal dan flogoritm yang baru saja kemarin kita kenal itu bisa diilustrasikan dengan gambar seperti ini. Jadi yang menyangkut proses itu kan bisa disajikan dengan flowchart. Itu bagian dari flogoritm, tapi juga bagian dari algoritma atau algoritma ya, ini sinonim. Kemudian bagian deklarasi yang ada di flogoritm, flowchart yang ada ya, atau rancangan datanya ini ya, ini ada di kamus. Terus judulnya sebenarnya ini di luar rancangan data ya, judulnya itu di atas sana ya. Ini tentu saja untuk membedakan rancangan ini dengan rancangan yang lain. Kita bersyukur saat ini sudah dikembangkan software flogoritm karena ini bisa menjadi alat bantu dalam menyusun notasi algoritmik. Walaupun sebenarnya tanpa flogoritm pun kita juga bisa. Namun kadang ada yang terlupakan, ada yang terlewati begitu. Kalau kita menggunakan notasi algoritmik, nanti begitu ada satu saja variabel di sini belum dideklarasikan, itu akan error flogoritmnya. Tapi kalau notasi algoritmik kan manual. Dengan tangan, ditulis tangan begitu, kadang ada yang terlupakan untuk dicantumkan di dalam kamus. Pada itu nanti akan dipakai oleh programmer untuk mendeklarasikan variabel dan tipe datanya. Ini contoh konversi dari flogoritm menjadi notasi algoritmik. Kemarin kita sudah membuatnya kan, membuat pernyataan masukan dan pernyataan keluaran. Ya hanya seperti ini, mudah sekali. Oke, itu adalah pemantik dari bahasan mengenai notasi algoritmik. Anda harus memperdalamnya sendiri dengan cara mengingat kembali materi-materi yang pernah dibahas di kuliah-kuliah semester sebelumnya. Baik di Fundamental Informatika menyangkut logika boolean atau aturan pemberian nama gitu ya, dan operator di kuliah logika pemrograman. Bagaimana cara standarnya dalam menyajikan materi-materi tadi bisa dibaca lebih lengkap di diklat kuliah dasar pemrograman dari Bu Inge. Demikian pembahasan mengenai
notasi algoritmik untuk kali ini. Semoga membawa manfaat. Terima kasih atas perhatiannya.